Raden Pabelan adalah seorang pelaibau di zaman Sultan Hadiwijaya, Joko Tingkir. Pabelan adalah putra Tumenggung Mayang, salah seorang bupati di Kerajaan Pajang. Peristiwa ini mungkin terjadi di sekitaran pertengahan abad ke-15. Raden Pabelan, putra Tumenggung Mayang itu, berwajah tampan rupawan tapi bandel. Pabelan juga suka mengganggu anak istri orang. Ketampanan pemuda ini jadi buah bibir. Banyak gadis Pajang terpesona karena Pabelan memang menjadi idaman. Diam-diam ulah Pabelan membuat ayahnya pusing. Penyebabnya sang anak lelaki ini tidak mau menikah dan sukanya hanya main-main mengganggu perempuan. Kesal dengan perilaku anaknya, Tumenggung Mayang kemudian menantang Pabelan untuk mendekati Sekar Kedaton, putri Sultan Pajang yang berparas jelita. Pabelan awalnya gentar, namun pada akhirnya ia semakin tertantang untuk bisa mendekati putri sang raja. Patut diakui Pabelan memang benar-benar mahir dalam merayu perempuan. Lewat dayang yang pergi ke pasar, Pabelan menitipkan bunga dan surat rayuan lewat perantara dayang itu. Gayung cinta pun bersambut, Sekar Kedaton akhirnya tergoda. Setelah mendengar berita ketampanan Pabelan, sang putri pun mencari cara untuk mengundangnya masuk ke putren. Dengan kecerdikannya, Pabelan putra Tumenggung Mayang itu akhirnya berhasil masuk ke kawasan keputren dan menemui Sekar Kedaton. Pada malam hari, Raden Pabelan datang lewat jalan rahasia yang ditunjukkan si emban. Raden Pabelan akhirnya bertemu Sekar Kedaton di kamar. Sekar Kedaton benar-benar dimabuk cinta dan hampir 7 hari putri tidak keluar kamar dan hanya meminta emban mengantar makanan. Sikap aneh Sekar Kedaton itu akhirnya menimbulkan kecurigaan di antara para emban lainnya. Para emban lainnya mengintip kamar Sekar Kedaton dan terlihat ada seorang pemuda tampan sedang bermesraan dengan putri raja. Kejadian tersebut akhirnya dilaporkan kepada Sultan Hadiwijaya. Perbuatan Raden Pabelan membuat Sultan Pajang marah besar. Ia memerintahkan ahli perang Pajang bersama beberapa prajurit mengepung Raden Pabelan di kamar Sekar Kedaton. Sadar dikepung dan nyawanya terancam, Pabelan dan Sekar Kedaton justru malah tidak mau keluar. Keduanya malah mesra berpelukan dan bertekad untuk mati bersama. Ahli perang Pajang kemudian memainkan siasat cerdik. Ia membujuk Pabelan dan mengatakan bahwa peristiwa ini sudah diketahui Sultan dan akan dinikahkan. Mendengar perkataan ahli perang ini, Raden Pabelan mau melepas pelukan dan akhirnya keluar dari kamar Sekar Kedaton. Sampai di luar kamar keputren, Raden Pabelan langsung diringkus. Bukannya diamankan namun pria paling tampan di negara Pajang itu justru dibantai oleh prajurit kerajaan. Setelah tewas, mayat Pabelan lalu dibuang di Sungai Laweyan. Peristiwa memalukan itu turut menyeret nasib Tumenggung Mayang, ayah Raden Pabelan. Tumenggung Mayang dihakimi dan dipersalahkan terkait kejadian ini. Sultan Hadiwijaya kemudian membuang Tumenggung Mayang ke Semarang. Berhari-hari jasad Raden Pabelan terombang-ambing di Bengawan Solo yang saat itu bernama Sungai Laweyan. Jasad sang pemuda tampan itu kemudian ditemukan oleh Kiai Salah. Jasad Pabelan ditemukan tersangkut di bantaran sungai yang kini menjadi wilayah Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Konon saat jasad itu akan dihanyutkan kembali ternyata tidak bisa. Saat ditemukan kondisi jenazah Pabelan sudah mulai membusuk. Kiai Salah kemudian menyempurnakan jasad Pabelan dengan memakamkannya secara layak di tempat yang saat ini berada di pojok benteng alun-alun Keraton Surakarta. Konon dimakamkannya Pabelan di tempat tersebut merupakan permintaan yang diterima Kiai Salah melalui komunikasi gaib. Dalam komunikasi gaib itu, Kiai Salah yang baik hati mendengar bahwa Pabelan telah mengakui perbuatannya yang tidak benar. Kepada Kiai Salah, Pabelan kemudian meminta agar jasadnya dimakamkan di sebelah barat Bengawan Solo. Pabelan berkata kepada Kiai Salah, "Tulong kuburku keno neng sebelah barat Bengawan Solo. Suatu hari nanti, akan ada negara besar di wilayah tersebut." Apa yang dikatakan Pabelan itu kemudian benar-benar menjadi kenyataan. Selang sekitar 150 tahun kemudian sejak kematiannya, tempat Pabelan dimakamkan yang berupa rawa-rawa itu berubah menjadi sebuah negara besar. Negara besar itu adalah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang didirikan Sunan Pakubuwono II. Hingga kini, makam Raden Pabelan tetap di tempat yang sama. Jasadnya tidak dipindah meskipun di sekeliling tempat ia tidur abadi telah menjadi pusat pertokoan. Lokasi makam Pabelan saat ini menjadi bagian dari Kompleks Beteng Trade Center atau BTC, Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Oleh karena peristiwa itu sampai sekarang, warga Kota Pajang dengan warga Desa Mayang dilarang untuk menjalin asmara, apalagi sampai menikah, karena ujung-ujungnya akan terjadi malapetaka.
atau pernikahan mereka akan berakhir dengan perceraian, menurut sumber yang tidak mau disebut namanya.